Terima kasih Tuhan Yesus, Allah yang setia. Kami tahu kami terbatas oleh ruang dan waktu, tapi Dikau menjaga kesehatan kami semua. Kami mengucap syukur Tuhan atas sore hari ini, dari manapun kami, bagaimanapun kondisi kami boleh membaca firman-Mu yang kudus ini. Katilah Tuhan awal, pertengahan, sampai akhirnya nanti, era pembacaan juga penjelasan firman, boleh membawa terang kepada kami. Terima kasih Tuhan, jagalah kesehatan kami semua, juga teman-teman yang belum bisa hadir. Kami mengucap syukur dalam nama-Mu yang agung, nama-Mu yang mulia, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, baik, sambil menunggu Alvin, ya. Jadi ini kita sama-sama membaca ya dari daerah Depok. Oke, sorry aku nggak bisa deh kok, soalnya ini hang. Oh, hang, oke, Yeah. oke. Nah apa? Itu saya bantu dulu ya. Oke. Saya bisa. Oke, Yohanes ya, boleh bantu ya. Thank you. Baik, jadi sambil menjelaskan aja sebelum kita mulai, sambil diurutkan. Ini adalah pembacaan khususnya daerah Depok dan Jakarta Selatan, tapi tidak menutup kemungkinan bagi teman-teman yang mungkin ada saudara atau teman lagi yang di luar Depok Jakarta Selatan, boleh diundang juga ya. Karena firman Tuhan itu kaya bagi semua orang. Jadi kita yang membaca pun harus dengan bersyukur bahwa kita bisa membaca, mempunyai Alkitab ya. Amin. Tuhan demikian ya untuk urutannya. Jadi nanti bisa kita sama-sama nyatakan, bacakan ini supaya kita nanti ada penjelasan di akhirnya ya. Jadi Keluaran 19 sampai 21 25, kemudian Matius 22 34 sampai pasal 23 14. Oke, akan saya bacakan dulu Keluaran pasal yang ke-19. Kita satu orang 3 ayat ya. Baik. Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun, orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Amin. Kemudian Selvira ayat 4 sampai 6. Sudah dapat Selvira? Habis makanan banyak aja. Keluaran 19 ayat 4 sampai 6. Oke. Kita tunggu beberapa detik ya, mungkin lagi membuka. Baik, mungkin jaringan kali ya, atau belum menemukan, tidak apa, dilanjutkan dulu oleh Renaldi ya, Selvira ya. Amin. Oke, Keluaran pasal 19 ayat 4. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan pada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan pada orang Israel. Ayat 7. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Firmanlah Tuhan kepada Musa,
Pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga, mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sebab itu, haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling, sambil berkata, segala baik-baik. Jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya, sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Baik, kemudian aneh ya. Oke, belum bersuara. Tes. Masuk. Apakah karena hujan? Belum kedengar aneh. Mungkin headsetnya atau ya dia keluar. Oke, lanjutkan dulu ya, Raul. Mohon maaf Bang, sekarang ayat berapa ya? Tadi ayatnya keganti saya. Oh, ayatnya diganti. Iya. Oke. 13 ya, Vin ya. Oke, benar. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanai sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu, disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri, dan mereka pun mencuci pakaiannya. Maka kata Musa kepada bangsa itu, bersiaplah menjelang hari yang ketiga, dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. Ayat yang ke-16, dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemeterlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. 19. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam gurun. Lalu turunlah Tuhan ke atas Gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat, sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Amin. Ayat 22. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya, supaya Tuhan jangan melanda mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini, sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami demikian. Pasanglah bata sekeliling gunung itu dan nyatakanlah itu kudus. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula engkau beserta Harun. Tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandanya. Ayat 25. Lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu dan menyatakan hal itu kepada mereka. Pasal 20 ke 10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Sela. Ada Sela. Sela, Marina, Sinaga. Halo. Putus-putus kah?
Oke. Mungkin oh lagi rame. Oke, baik. Jadi Sheila dengar aja ya, nggak apa ya. Oke, lanjutkan dulu Monica. Oke, Kak. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ayat 4. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ayat 6. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah oleh orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Oke, ayat yang ke-9 ya. 9. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Oke, saya kira sudah bisa apa masih putus-putus? Udah bisa, Kak. Oke, silakan. Ayat 12, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ayat 13, jangan membunuh. Ayat ke-15, jangan berzina. Amin. Ayat 15, jangan mencuri. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ayat 18, orang Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan. Seluruh bangsa itu menyaksikan guruh mengguntur, kilat sabung menyambung, sangkakala berbunyi dan gunung dasar. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Ayat 21, adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah menyaksikan bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit. Janganlah kamu membuat di sampingku Allah perak, juga Allah emas janganlah kamu buat bagiku. Amin. Sepertinya speakernya. Oh. Putus. Sinyal. Nah. Coba, Anda ngomong amin, bisa nggak? Halo? Udah masuk. Oke. Ya. Kedengeran nggak sih? Oke. Baru kedengeran. Oke. Ayat 20-nya korban keselamatan. Lembu dan lembu ada setiap tempat menjadi tempat bagi aku ada
jangan kau Oke, dilanjutkan dengan Raul ya, ayat yang ke-29 berarti. 26, sorry. Amin. Juga jangan engkau naik tangga ke atas mesbahku, supaya auratmu jangan kelihatan di atasnya. Selanjutnya, Kak. Ya, lanjut sampai ayat 25, pasal 21. Tentang hak budak Ibrani. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya, tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Ayat yang ketiga, jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak laki-laki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai seorang merdeka. 6. Maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Apabila ada seorang menjual anaknya yang perempuan sebagai budak, maka perempuan itu tidak boleh keluar seperti cara budak-budak lelaki keluar. Jika perempuan itu tidak disukai tuannya, yang telah menyediakannya bagi dirinya sendiri, maka haruslah tuannya itu mengizinkan ia ditebus. Tuannya itu tidak berhak untuk menjualnya kepada bangsa asing, karena ia memungkiri janjinya kepada perempuan itu. Ayat 9, jika tuannya itu menyediakannya bagi anaknya laki-laki, maka haruslah tuannya itu memperlakukannya seperti anak-anak perempuan berhak diperlakukan. Jika tuannya itu mengambil perempuan lain, ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu, pakaiannya, dan bersetubuhan dengan dia. Jika tuannya itu tidak melakukan ketiga hal itu kepadanya, maka perempuan itu harus diizinkan keluar dengan tidak membayar uang tebusan apa-apa. Ayat 12. Siapa yang memukul seseorang sehingga mati, pastilah ia dihukum mati. Tetapi jika pembunuhan itu tidak disengaja, melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan itu, maka aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat kemana ia dapat lari. Ayat 14. Tetapi apabila seseorang berlaku angkara terhadap sesamanya, hingga ia membunuhnya dengan tipu daya, maka engkau harus mengambil orang itu dari mesbahku supaya ia mati dibunuh. Ayat 15, siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Siapa yang menculik seorang manusia dan baik ia telah menjualnya, baik orang itu masih terdapat padanya, ia pasti dihukum mati. Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Ayat 18, apabila ada orang bertengkar dan yang seorang memukul yang lain dengan batu atau dengan tinjunya, sehingga yang lain itu memang tidak mati, tetapi terpaksa berbaring di tempat tidur, maka orang yang memukul itu bebas dari hukuman. Jika yang lain itu dapat bangkit lagi dan dapat berjalan di luar dengan memakai tongkat, hanya ia harus membayar kerugian orang yang lain itu, karena terpaksa menganggur dan menanggung pengobatannya sampai sembuh. Apabila seorang memukul budaknya laki atau perempuan dengan tongkat, sehingga mati karena pukulan itu, pastilah budak itu dibalaskan. Oke. Amin. Nah, jadi sampai berapa ya? 21 sekarang. Oke, 21 ya. Hanya jika budak itu masih hidup sehari dua, maka janganlah dituntut belanya, sebab budak itu adalah miliknya sendiri.
Apabila ada orang berkelahi dan seorang dari mereka tertumbuk kepada seorang perempuan yang sedang mengandung sehingga keguguran kandungan tapi tidak mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka pastilah ia didenda sebanyak yang dikenakan oleh suami perempuan itu kepadanya, dan ia harus membayarnya menurut putusan hakim. Tapi jika perempuan itu mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka engkau harus memberikan nyawa ganti nyawa. Oke. Ayat 24. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Apabila seseorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merusakkannya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kerusakan matanya itu. Amin. Baik. Untuk keluaran kita sampai di sini dulu. Kita lanjutkan dengan Matius ya. Matius pasal yang ke-22. Ayat 34 ya. Silakan. Matius pasal 22 ayat 34 berarti ya. Ayat 34. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Dan kedua hukum inilah diatur seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka. Katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Amin. Kemudian siapa? Oke, aneh berarti ya. Ini bisa aneh. Jaringan. Oke. Tes. Mungkin langsung Raul kali ya. Raul, are you there? Saya ya. Ya. Ayat 43 kan ya? Ayat 43. Amin. Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Ayat ke-46, tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Amin. Lanjut. Sampai ayat 12 pasal 23. Matius pasal 23 ayat 1, maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Setelah itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Amin. Oh ya. Ayat 4. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang.
Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di dalam rumah ibadat. Mereka, ya sudah. Amin. Ayat 7. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Amin. Amin. Ayat 10. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Amin. Oke, sudah ya. Jadi kita sampai di sini. Demikian. Semoga kita semua mendapatkan terang. Baik, ini kita extend dulu ya, karena tadi waktunya mulai juga terlambat. Kita boleh, ada yang mau bertanya atau sharing, boleh ya. Mungkin sampai menit 35 gitu ya. Kak, aku mau izin bertanya, Kak. Oke, baik. Nanti Kak Iva tolong jawab. Aku punya 3 pertanyaan, Kak. Yang pertama dari Keluaran tadi yang pasal ini, yang ke-10 firman tentang hari Sabat. Di sini kan dikatakan ketika hari Sabat itu kita tidak boleh mengerjakan apapun. Tetapi dalam realita atau kenyataannya kita melihat banyak sekali orang-orang yang masih melakukan pekerjaan di hari Sabat. Kita ambil contohnya itu di lingkungan pedesaan seperti itu, masih banyak orang-orang yang memberi makan ternaknya ataupun yang lain. Itu memang terlihat sederhana, tetapi melihat firman ini apakah itu masih bisa dilakukan. Kemudian yang kedua itu tentang peraturan tentang jaminan nyawa sesama manusia. Nah, di Indonesia ini kalau kita melihat hukumnya, tidak, kalau kita mengutuki ayah dan ibu kita atau kita memukul ayah dan ibu kita tidak dihukum mati, tetapi ada hukumnya tersendiri. Berarti kita tidak mengikuti perintah Tuhan kalau melihat dari ayat ini. Yang kemudian pertanyaan ketiga dari kitab Matius tadi yang tentang anak Daud. Di sini saya tidak mengerti. Saya sering mendengar orang berkata Yesus anak Daud, tetapi sampai di nats ini saya belum mengerti dari mana jalannya Yesus itu dikatakan sebagai anak Daud. Udah, Kak. Terima kasih. Oke. Apakah Kak Iva bisa jawab? Oke, puji Tuhan. Keluaran pasal 10 mengenai hari Sabat ya. Kalau misalnya di Perjanjian Lama itu sebenarnya hari Sabat itu adalah hari ke-7 kan. Hari ke-7. Atau di mana kalau kita tahu kalau kalender yang Romawi yang sekarang kita pakai itu hari Sabtu. Nah, baru kita lihat kenapa kalau ikut konteks Perjanjian Lama kita tidak boleh beraktivitas di hari Sabat. Karena kita perlu menguduskan hari Sabat. Tapi nyatanya sekarang itu hari Sabat tuh biasa saja bagi kita gitu kan. Mengapa demikian gitu kan? Oke, kita lihat ya. Keluaran pasal berapa ya tadi? Oke, pasal 21. Bentar ya. Pasal 20 ayat 8 tadi, Kak. Oh, sorry. 20 ayat 8.
Keluaran pasal 20 ayat 8, perkara hari Sabat. Kita juga bisa lihat di dalam 8. Kejadian, coba ya. Kejadian pasal 2 ayat 2. Di sini ada kasih tahu tentang hari Sabat juga. Kejadian pasal 2 ayat 2. Nah, ketika Allah pada hari ketujuh ini ya, hari Sabat, telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Oke, kita berhenti di hari, kita lihat secara faktanya dulu ya. Kenapa perlu berhenti di hari ketujuh? Karena hari ketujuh adalah Allah menyelesaikan segala pekerjaan yang dibuatnya itu. Katakan di sini berhenti. Kemudian kenapa hari ini kita masih melakukan aktivitas di hari Sabat? Terus kita bisa lihat di dalam Perjanjian Baru. Apa sih sebenarnya hari Sabat ini? Hari Sabat ini adalah, tunggu ayatnya di mana ya? Saya lupa lagi di mana. Hari Sabat ini sebenarnya, ya ada Ica tadi. Tunggu ya, saya lupa ayatnya di mana ya. Bro Renat bisa minta tolong ayatnya di mana? Yang ini, perkara Tuhan Yesus itu memetik itu bersama dengan murid-muridnya itu, anggur kali ya, di hari Sabat. Kemudian Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit 2 ayat hari 23. Sabat. Matius. Markus 2 ayat 3. Markus 2 ayat 23. Ayat 23. Pada suatu kali pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Nah, ini adalah di mana Tuhan Yesus sendiri melakukan aktivitas di hari Sabat ini. Terus kita lihat ayat 27, Markus 2 ayat 27. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Puji Tuhan. Jadi jawaban kenapa hari ini kita lakukan aktivitas di hari Sabat, karena hari Sabat kita yang sejati adalah Tuhan sendiri. Jadi bukan aturan yang di luaran, tapi Sabat kita yang sejati, atau Sabat ini dikatakan berhenti ya, berhenti melakukan segala aktivitas, yaitu kita berhenti, maksudnya apa ini? Kita berhenti, kita menikmati perhentian, kita menikmati peristirahatan itu adalah di dalam Tuhan. Itulah Sabat yang sejati. Kemudian kita lihat yang kedua, jaminan nyawa sesama manusia. Kalau yang ini perkara hukum-hukum nih masih belum ngeh ya. Nanti minta tolong Kak Renard yang jawab. Nah, kalau perkara anak Daud, sedangkan Daud sendiri mengatakan bahwa Tuhan ini, Yesus ini adalah tuannya. Dia ini adalah tuannya gitu kan. Maksudnya di sini dikatakan Yesus itu adalah anak Daud. Tetapi Daud sendiri mengatakan bahwa dia ini adalah tuannya gitu kan, maksud Ica. Iya, Kak. Oke, kita lihat ya. Anak Daud di silsilah Matius pasal 1. Matius pasal 1, anak Daud. Kita lihat tuh, kenapa Yesus disebut anak Daud. Nah, ayat 17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Di sini perkara Tuhan Yesus itu kenapa dia disebut anak Daud? Karena dia sebagai manusia, Allah yang berinkarnasi menjadi manusia yang bernama Yesus, itu dia berasal dari keturunan Raja Daud. Makanya disebut anak Daud. Kemudian Daud sendiri mengatakan dia tuannya. Kita bisa lihat lagi di dalam Kisah Para Rasul juga mengatakan hal ini. Maaf ya, banyak harus banyak buka ayat. Kisah Para Rasul. Pasal berapa ya anak Daud itu? Daud sendiri mengatakan dia adalah tuannya. Daud.
Pondok Daud kan. Mana ya? Mungkin kalau ini skip dulu ya, saya cari dulu ayatnya supaya bisa yang itu, mungkin yang lain mau bertanya. Maaf ya Ica, yang komplit baru di Iya, satu. Kak. Jadi kalau untuk Makasih. anak Daud, karena Yesus sendiri adalah turunan dari dia kan adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia yang bernama Yesus. Yesus ini berasal dari keturunan Raja Daud. Jadi disebut anak Daud. Rasul 230 Iya, ya. Kak. Ya, Kak. Kisah Rasul 230. Kisah Rasul 2:30. Kisah Rasul 2 ayat 30. Oke. Kisah Rasul 2 ayat 30. Saya baca ya. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan bersumpah bahwa ia akan menundukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Ada lagi yang selain kata ini, Kak? Dia langsung mention itu. Oke. Mungkin itu di skip dulu ya, nanti saya cari, baru saya kasih. Ya. Ya, jadi pertanyaannya terjawab 80% ya? Belum, itu yang masih nomor 2, jaminan nyawa sesama manusia. Nomor Belum. 2, oke. Lalu, sudah selesai? Masih di itu dulu, saya cari jawabannya. Oke, baik. Kalau gitu ada lagi yang mau bertanya? Sambil ditunggu ini jawabannya. Kak, mau mastiin sih. Itu kan di Matius terakhir tadi, ada yang di dalam kurung gitu ya, Kak? Itu maksudnya ayat yang baru diperbarui atau gimana sih, Kak? Oke, Matius. Yang tadi kita baca yang terakhir. Ya. Yang di ayat-ayat akhirnya. Oke. Jadi tadi kan di ayat 14 berarti ya. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Jadi di sini sebenarnya adalah untuk menegaskan ayat sebelumnya. Kalau kita lihat bahwa dulu ketika Alkitab itu ditulis, ya kan nggak berdasarkan ayat-ayat gitu nggak. Tapi dia langsung itu ke kalimat paragraf. Nah, di setelah paragraf itu atau kalimat dia tampilin ada tanda kurung untuk menekankan hal sebelumnya. Ya. Jadi di ayat 13 dan 14 ini hanya untuk memudahkan saja bagi kita para pembaca hari ini. Ya. Jadi kan ayat 13-nya sudah ngomong, celakalah hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu ke kerajaan sorga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Ditambahkan lagi, celakalah kamu hai ahli Taurat, ya, orang Farisi, orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang, sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Nah, ini artinya apa? Penekanan yang lebih lagi. Jadi bukan ditambahkan, bukan ada terjemahan baru gimana. Jadi ini hanya pelengkap saja. Oh iya, berarti kayak yang di doa Bapa kami itu ya, Kak, yang ada karena kau yang punya itu berarti penegasan dari yang jauhkanlah kami dari yang jahat itu, yang kayak gitu ya. Oke. Makasih banyak ya, Kak. Ya. Kak, mau nanya jadian, kalau misalkan itu penegasan di bahasa aslinya, di teks aslinya ada atau itu cuma dibuat sama lembaga Alkitab? Sebenarnya kalau kita lihat tradisi atau bahasa itu kan tiap-tiap negara beda ya. Kalau misalnya nih ya, di bahasa asli, di bahasa Yunani ya kan, dia nggak usah pakai tanda kurung, itu sudah jelas tuh orang, oh ini penegasan ya. Nah, tapi kalau di bahasa Indonesia mungkin LAI mempertimbangkan supaya bagaimana masyarakat yang membaca ini menyadari gitu, oh ini penegasan nih tanda kurung makanya gitu. Nah, hari ini kita lihat bahwa Alkitab itu sangat ajaib, sangat mustika, ya diciptakan sedemikian ya, sehingga kalau di bahasa-bahasa lain mungkin nggak pakai tanda kurung, di bahasa Indonesia dia pakai, atau di bahasa lain juga ada pakai gitu ya. Jadi teman-teman hari ini, mengapa kita harus membaca Alkitab? Supaya kita mengerti
mana yang ditekankan, mana yang enggak. Mana yang penting, mana yang enggak. Ya. Terjawab? Amin, makasih Kak. Baik. Tuhan ya. Menarik bukan belajar Alkitab? Jadi ajak lagi teman-temannya banyak ya. Oke, saya cuma ingin apa? Tadi mungkin Iwa sudah ketemu belum jawabannya? Oke, mungkin masih cek, masih cek. dicari ya. Masih memastikan, iya. Oke, jadi Ica, nih saya untuk menunjukkan kepada kamu dan teman-teman. Jadi saya ada satu Alkitab ya, saya sudah download juga. Jadi namanya itu adalah ini. Sebentar saya kasih lihat ya, saya share screen ya. Semoga teman-teman tertarik. Ya, jadi ini bisa dibeli juga ya. Ini namanya Alkitab versi pemulihan ya. Jadi apa? Pemulihan ini artinya hal-hal yang tadinya nggak ada, yang tidak tercatat di sini dicatat. Nah, ini kita buka ya. Tadi kan berbicara mengenai anak Daud, anak Abraham ya. Kita buka kitab Matius. Ya, kelihatan ya. Nah, di sini sudah dijelaskan tuh apa pokoknya membuktikan Yesus Kristus adalah Raja Penyelamat, ya kan? Lalu kita lihat di mana waktu penulisannya, ya penulis. Nah, kita mulai tadi anak Daud, anak Abraham ya. Nah, ini kita tinggal pencet. Kita lihat kalau di Alkitab aslinya tinggal dilihat di bawahnya. Nah, di sini terjadi adalah apa? Salomo adalah lambang Kristus sebagai anak Daud yang mewarisi tahta dan kerajaan Daud. Ya, referensinya ada ditulis juga di mana 2 Samuel dan Lukas pasal 1. Nah, kemudian sebagai lambang Kristus, Salomo terutama melakukan 2 perkara. Dia membangun bait Allah dalam kerajaan dan mengucapkan perkataan hikmat. Ya, sebagai penggenap dari lambang tersebut, Kristus kini sedang membangun bait Allah yang sejati, gereja dalam kerajaan Allah dan telah mengucapkan perkataan hikmat. Ya, jadi kita lihat di sini referensinya Lukas 1 ayat 32 sampai 33. Nah, nih katakan apa? Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan memerintahkan keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Yang ini kita buka lagi nih, Daud. Nah, Daud melambangkan Yesus. Mengapa? Yang dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan melalui anak darah manusia adalah putra Allah yang maha tinggi, dan pada saat yang bersamaan dia adalah putra seorang bangsawan ya. Jadi Daud adalah raja. Statusnya adalah untuk Yesus ilahi dan manusiawi atau insani ya. Jadi ini mungkin bisa membantu menjelaskan tadi pertanyaan yang sekiranya belum terjawab ya. Ya. Yang itu kalau yang ini yang Kak Renard kasih di apa? Di catatan kaki dari Alkitab versi pemulihan sangat bagus sekali ya teman-teman. Juga kalau mau lihat di isi ayatnya ada di dalam Roma. Roma pasal 1 ayat 3 sampai 4. Ini berbicara tentang Tuhan Yesus sendiri yang adalah anak Daud, anak Daud tapi dia juga adalah Tuan Daud gitu. Roma pasal 1 ayat 3 dan 4. Ya, itu. Tentang anaknya yang secara jasmani. Ini jadi anaknya yang secara jasmani ini anak Daud. Berasal dari keturunan Daud. Kemudian ayat 4. Dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa dialah anak Allah yang berkuasa Yesus Kristus Tuhan kita. Dari sinilah yang menandakan yang tadi yang Kak Renard sudah baca yang isi catatan kakinya itu yang menjelaskan bahwa dia adalah dari roh ilahi gitu. Dia dari yang tadi yang Kak Renard ini. Iya, benar. Paham Kak, paham banget. Makasih Kak. Jadi ada catatan kaki di sini, juga ada kalau mau lihat di Roma pasal 1 ayat 3 sampai 4 itu menjelaskan tentang Yesus ini adalah anak Daud. Dia juga Daud menyebut dia adalah Tuhan karena mengapa gitu kan? Karena dia adalah berasal dari Allah. Amin. Amin. Jadi nanti nomor 2 itu Kak Renard. Oh, itu nomor 2 ya, sudah terjawab ya.
Enggak, maksudnya nomor 2 belum kejawab, jaminan nyawa sesama manusia ini. Ada mungkin dari teman-teman yang lain mau jawab juga bisa. Feel free. Ini ayat berapa sih yang catatannya? Saya nggak dengar. Iya, yang di Keluaran tadi, Kak. Oh, Yang tentang peraturan tentang jaminan nyawa sesama manusia, Keluaran 21, Kak, ayat 12. oke. Keluaran 21 ya. 12. Jadi kan dia bilang gini ya, siapa yang memukul seseorang sehingga mati, pastilah ia dihukum mati ya. Iya, Kak. Benar ya. Nah, jadi intinya adalah gini, seperti yang terjadi dalam kisah, kita ambil yang sederhana aja ya, nggak usah jelasin yang rumit-rumit, mengenai Kain dan Habel. Ya. Sebenarnya Kain ketika membunuh Habel, dia harusnya dihukum mati, ya kan? Namun Tuhan masih berbelas kasihan kepada dia, ya, sehingga ketika ada orang yang mungkin mau mencobai atau mencelakai dia, dihukum. Ya. Artinya di sini kita melihat satu perkara yang sangat mustika atau terang, yaitu adalah bagaimana hari ini hukum Taurat itu adalah untuk menjaga manusia supaya tetap di dalam kebenaran. Namun ternyata hukum Taurat itu kan tinggi banget, ya. Ada 10 tuh, ya, jangan membunuh, jangan berzina dan semuanya. Dan manusia tidak mungkin bisa melewati atau kita tahu sama-sama mengikuti itu semua, ya kan? Karena poin pertama aja udah gagal. Jangan ada Allah lain di hadapanmu. Allah-Allahnya banyak, ya. Ada gadget, ada hobi, ada cita-cita dan sebagainya. Inti dari pertanyaan Ica adalah ganti nyawa. Ya, kita harus mempersembahkan. Kalau dulu ya di perjanjian lama itu, kita harus mempersembahkan korban untuk ganti itu. Nanti itu lebih dibahas di kitab Imamat sih ya. Jadi ini baru kitab Keluaran, nanti masuk Imamat, kita baru bahas sama-sama mengenai bagaimana ya Raul, makanan kita makanan keras. Jadi harus dengar baik-baik dengan roh juga ya, menyerap. Amin ya. Jadi kita nanti ketika masuk kitab Imamat baru bahas lebih dalam ya untuk pertanyaan Ica. Namun secara sederhananya adalah kita harus memberikan kurban atau ganti ya, demikian. Terus Kak, kalau dikit lagi Kak, Ya. kalau di perjanjian baru itu kan ada hukum kasih gitu Kak. Kalau misalnya jika seseorang menampar pipi kananmu maka berikan juga pipi kirimu. Kebalik Ya, itu ya. kan Kak. Terus kalau di perjanjian lama ini, di Keluaran ini kan mata diganti dengan mata. Kayaknya kita harus ngikutin hukum yang mana gitu Kak. Yang di Keluaran ini apa yang di perjanjian baru itu Kak? Bingung juga. Tuhan. Silakan. Silakan. Nah, sebenarnya itu berkaitan lagi dengan yang tadi, dengan yang perkara jaminan nyawa sesama manusia. Jadi kalau mata ganti mata, istilahnya nyawa ganti nyawa seharusnya kan. Nah kita lihat, Kak Renard bisa bantu Kak yang Kejadian pasal 9 ayat 6, di situ ditampilkan yang catatan kakinya. Kejadian pasal 9 ayat 6. Saya baca yang isi ayatnya ya. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Diisi dari catatan kakinya itu yang 61, yang siapa yang menumpahkan darah manusia itu menjelaskan bahwa hal ini adalah permulaan pemerintahan manusia dalam Taman Eden. Ya. Sebelum kejatuhan manusia, manusia secara langsung berada di bawah pengaturan Allah. Setelah kejatuhan manusia berada di bawah pengaturan hati nuraninya. Namun pengaturan hati nurani manusia tidak bekerja dengan baik, dan manusia jatuh lebih jauh lagi ke dalam kejahatan. Jadi, setelah air bah, Allah memberi wewenang kepada manusia untuk memerintah atas manusia yang lain, dan dimulailah pemerintahan manusia. Pada waktu itu, Nuh adalah wakil kekuasaan di bawah Allah. Hal ini adalah bayangan kerajaan Allah
yang realitasnya adalah hidup gereja dalam ekonomi perjanjian baru Allah, dan yang manifestasinya adalah kerajaan 1000 tahun. Mungkin agak ini ya, agak keras ya, tapi sebenarnya di sini tuh poin ada juga ayat-ayat yang lain menjelaskan juga jadi kalau kita bisa lihat ini kan perjanjian lama kan, kenapa nyawa ganti nyawa gitu kan. Ketika yang pertama ini di sini dikasih tahu permulaan pemerintahan manusia itu kan manusia pas Allah menciptakan mereka belum jatuh ke dalam dosa dong, masih Adam dan Hawa. Sehingga dikatakan di sini tuh manusia secara langsung berada di bawah pengaturan Allah. Maksudnya di sini tuh Allah yang mengatur, Allah yang memerintah manusia. Tapi setelah kejatuhan manusia, manusia itu berada di bawah pengaturan hati nurani. Di Kejadian pasal 3 ayat 7-10 membahas tentang itu. Namun pengaturan hati nurani manusia ini tidak bekerja dengan baik. Coba kita lihat di Kejadian pasal 3 ayat 7-10 itu berbicara tentang apa? Kejadian pasal 3 ayat 7-10. Oh, ini ketika manusia telah jatuh ke dalam dosa dan mata mereka terbuka gitu kan. Jadi tahu mana yang baik dan jahat. Itulah perkara hati nurani mereka. Jadi perkara mereka tahu mana yang baik dan yang jahat. Namun dikatakan yang di catatan kakinya itu tadi kasih tahu bahwa ya masih belum berhasil, manusia masih saja jatuh lebih jauh lagi. Sehingga setelah ini tuh kita melihat kan di Keluaran, dari kitab Kejadian kemudian masuk ke Keluaran, Allah memberikan hukum Taurat. Hukum Taurat ini pun yaitu kayak Kak Renard bilang, ini masih saja manusia gagal, sehingga yang Ica bilang tadi ada hukum kasih. Nah, hukum kasih ini itu ada ketika Tuhan Yesus itu sudah maksudnya Allah itu telah berinkarnasi menjadi manusia kan, Yesus namanya. Nah, kasih ini dibawa dari siapa? Dari persona Kristus ini, persona Tuhan Yesus ini. Jadi bahkan lebih maju lagi, hari ini dibawa lebih maju lagi ketika kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 45b, itu kasih tahu bahwa Adam yang akhir ini yang adalah Tuhan Yesus telah menjadi roh yang menghidupkan. Jadi sumber dari segala sesuatu yang perkara kasih, bahkan lebih dipertinggi lagi, perkara mengampuni lebih dipertinggi lagi, sebenarnya bukan karena manusianya yang bisa mengasihi, bukan karena manusia itu yang bisa mengampuni, tapi ketika Tuhan Yesus mati bangkit, dia menjadi Roh Kudus, dia tinggal di dalam setiap orang yang percaya, kemampuan kita mengampuni, kemampuan kita mengasihi, itu adalah dari Roh Kudus ini sendiri yang di dalam kita. Jadi dari awalnya kita lihat ya, dari pemerintahan Allah secara langsung, tapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, mata manusia kan terbuka, jadi tahu mana yang baik dan buruk, itu jatuh ke dalam pemerintahan hati nurani, tapi kemudian masuk ke dalam kitab Keluaran itu, manusia ini diatur, dipimpin, ya kayak itu, diatur oleh hukum Taurat. Tapi manusia masih tetap lagi gagal, padahal sudah ketat sekali kan hukumnya. Dan puji Tuhan karena manusia tetap gagal, maka Allah perlu berinkarnasi menjadi Yesus, karena hanya Allah lah yang sempurna gitu. Jadi puji Tuhan untuk perkara ini. Jadi kemampuan kita untuk mengasihi, kalau lebih dipertinggi lagi kayak tadi Ica bilang, perkara mengampuni dan lain sebagainya, itu adalah kemampuan kita adalah Tuhan sendiri yang di dalam kita. Amin. Makasih, Kak. Amin. Sama-sama. Ya berarti komplit ya, terjawab ya. Sudah, Kak, paham. Oke, amin. Oke, jadi inilah mengapa kita perlu membaca Alkitab. Ya, jadi teman-teman baru tahu ya, ketika masuk kitab Keluaran, nah barulah kita mengetahui dan memahami kenapa kita perlu membaca. Karena kenapa Kak Iva, saya sama Kak Yohanes bisa jelasin, ya bantu jelasin teman-teman. Karena kita sudah pernah melewatinya. Ya. Jadi kalau teman-teman mau kasih tahu teman yang lain, harus baca dulu. Ya. Harus melewati ujian, seperti naik mobil, harus punya SIM-nya, baru bisa nyetir ya. Demikian pun untuk membaca kitab, kita harus punya simpanan. Ya. Jadi betul yang dikatakan kitab Kolose, coba saya share di sini ya. Nah, dia bilang apa? Kata Kristus diam dengan segala kekayaannya.
Rasul Paulus menasihati kita hari ini juga supaya membaca. Tapi jangan sampai membaca saja, mengalami, memperhidupkan. Ya. Maka tadi di versi yang kita baca Alkitab itu sampai ada catatan kakinya supaya membantu kita memahami ya. Oke, jadi hari ini sesi khusus ya, spesial kita lewat ya, puji Tuhan. Amin. Semoga nggak bosan ya. Semoga makin Hampir cinta pada sejam. Tuhan. Oke, baik. Kalau gitu kita sampai di sini atau ada yang ngebet mau nanya? Baik, sepertinya tidak ada ya. Oke, kalau gitu kita sampai di sini. Kita ketemu lagi besok ya. Kita minta kepada baik kepada siapa yang mau berdoa dipersilakan. Saya tunjuk aja ya, kalau enggak saya tunjuk kepada Kak Monica ya. Baik, Kak. Kita doa ya. Mari semuanya kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, kami kembali bersama-sama untuk membaca firman-Mu. Bapa, terima kasih Tuhan masih memberikan kami waktu untuk kami memberikan sedikit waktu kami bagi-Mu ya Bapa, untuk kami lebih memahami dan mengerti firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang telah kami baca pada hari ini dapat menjadi pedoman hidup kami, dan Tuhan senantiasa menyertai setiap langkah kami, dan dalam kami menentukan keputusan apapun yang kami hadapi ke depannya ya Bapa. Bapa di surga, berkati kami dalam kami melanjutkan aktivitas kami masing-masing setelah ini. Tuhan pimpin kami supaya apapun yang kami perbuat, Tuhan sekiranya dapat menyenangkan hati-Mu dan dapat memuliakan Engkau di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak dan berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Baik, puji Tuhan.